Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam program GWS, God Word Study, masih di dalam seri yang sama mengenai jalan keselamatan. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai panggilan, mengenai kelahiran kembali. Kini kita akan membahas mengenai aspek keselamatan yang ada di dalam jalan keselamatan. Hari ini atau saat ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai iman dan juga pertobatan. Kata-kata yang sudah teramat sering kita dengar di dalam telinga kita. Tetapi kita harus memahami apa itu iman, apa itu pertobatan menurut terang kebenaran firman Tuhan. Supaya karya keselamatan Kristus itu betul-betul nyata diterapkan di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan dari Roh Kudus. Berdasarkan pemahaman kita, dasar iman kita yang benar sesuai dengan apa yang Alkitab bicarakan. Yang kali ini, apa yang Alkitab bicarakan mengenai iman dan juga pertobatan. Nah, iman dan pertobatan merupakan konsekuensi yang lahir setelah seseorang mengalami yang namanya kelahiran kembali. Ketika seorang dilahirkan kembali, ia bertobat kepada Tuhan, ia sungguh-sungguh menerima firman Tuhan di dalam kehidupannya, menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntunan firman dalam pekerjaan, hikmat dan kuasa Roh Kudus. Maka serentak pada saat itu juga iman dan pertobatan itu muncul secara bersamaan. Iman tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya pertobatan. Sebab bukti dari iman adalah pertobatan. Dan pertobatan sendiri merupakan konfirmasi dari iman yang dimiliki oleh seorang percaya. Nah, iman dan pertobatan bukan merupakan karya manusia semata-mata, atau juga bukan hanya karya Allah semata-mata. Allah memang berinisiatif. Allah memang yang menyediakan, yang menawarkan keselamatan, yang memulai karya keselamatan sehingga seseorang boleh beriman dan boleh menjalani satu kehidupan yang baru di dalam pertobatan. Tetapi di dalam iman dan pertobatan, di situ juga ada peran serta dari umat manusia atau orang percaya. Kita melihat misalnya di dalam firman Tuhan yang terdapat pada kitab Yesaya pasal 55, pada ayat yang ke-7 di situ firman Tuhan berkata, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Nah, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan berbalik kepada Allah, itu merupakan pengertian dari pertobatan. Ketika seseorang berbalik kepada Allah, di mana dia berhadapan langsung atau face to face, muka dengan Allah, maka disitulah ia hidup di dalam hadiratnya Tuhan. Nah, kehidupan yang ada di dalam atau di hadapan wajahnya Tuhan, ada di dalam hadiratnya Tuhan, itulah yang dipahami sebagai pertobatan di dalam perjanjian lama. Nah, ayat yang barusan kita baca tadi merupakan kalimat perintah yang menyerukan agar setiap orang percaya, khususnya umat Israel pada saat itu, berbalik kepada Allah. Jadi pertobatan harus diusahakan juga oleh umat percaya. Nah, di dalam perjanjian baru, kita dapat melihat misalnya di dalam Kisah Para Rasul 17, ayatnya yang ke-30. Di situ firman Tuhan berkata, "Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat." Jadi iman dan pertobatan itu memerlukan persetujuan, memerlukan komitmen, memerlukan tindakan nyata, keputusan yang mandiri dari orang percaya. Ketika seorang percaya sudah dipanggil oleh Tuhan melalui firman Tuhan, berita Injil yang sudah disampaikan, dan Roh Kudus bekerja di dalam hati pikirannya sehingga ia dilahirkan kembali, artinya dia bisa kembali berbalik kepada Tuhan, maka ia harus mengusahakan kehidupan iman dan juga kehidupan pertobatannya. Ia harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu ada, dan ia harus hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itulah yang dimaksudkan dengan pertobatan, di mana manusia ada terlibat andil di dalamnya. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa pertobatan merupakan karunia, iman dan pertobatan merupakan karunia yang diberikan oleh Allah sendiri. Firman Tuhan di dalam Yohanes
6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun bisa datang kepadanya kalau itu tidak dikaruniakan oleh Bapa. Jadi pertobatan di sini berbicara mengenai anugerah yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan dari orang percaya. Tadi kita sudah baca di dalam Yesaya 55 bahwa umat percaya yang berbalik kepada Allah itu adalah umat Allah yang bertobat. Nah, kata berbalik kepada Allah itu sama pengertiannya dengan datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ini memiliki makna bahwa orang percaya itu harus berbalik datang kepada Tuhan untuk menghadap hadiratnya, untuk menundukkan diri di hadapannya, untuk menyenangkan atau melayani Tuhan. Itulah pengertian dari pertobatan. Jadi iman dan pertobatan itu memerlukan sinergi, kerjasama di antara Allah dan juga manusia atau orang percaya. Jadi iman dan pertobatan itu merupakan aspek keselamatan yang penting dan mutlak bagi kehidupan orang percaya. Harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, orang yang selamat pasti memiliki iman yang hidupnya itu hidup di dalam pertobatan, terkonfirmasi secara kasat mata oleh orang lain, di mana kehidupan mereka senantiasa menjadi berkat, mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Nah, memahami iman dengan lebih dalam lagi, tentu kita harus mengerti makna dari kata iman itu sendiri. Iman di dalam Perjanjian Lama ditulis dengan kata aman, kemudian di dalam Perjanjian Baru menggunakan kata pistis, dan juga menggunakan kata peito. Pengertiannya hampir sama, di mana iman merupakan bentuk penyerahan diri seseorang kepada sesuatu atau kepada seseorang yang kedudukannya itu lebih tinggi atau yang dipercayai mempunyai kuasa. Nah, iman juga memiliki pengertian bahwa percaya bahwa apa yang terjadi itu sungguh-sungguh atau benar-benar terjadi, atau pribadi seseorang itu sungguh-sungguh dapat dipercaya atau benar-benar ada. Itulah pengertian iman menurut arti dari kata aman, pistis maupun peito yang dituliskan di dalam teks bahasa Ibrani atau Yunani yang merupakan bahasa asli Alkitab. Tetapi pengertian iman tidak sesempit itu. Pengertian iman itu sangat luas, bisa dilihat dan dijelaskan sesuai dengan konteksnya. Misalnya, iman berarti percaya bahwa sesuatu itu sungguh-sungguh benar. Percaya di sini berarti menerima kesaksian rasuli mengenai Yesus Kristus. Siapa Yesus itu? Jadi iman pertama-tama berbicara mengenai keyakinan seseorang bahwa apa yang disaksikan oleh para rasul mengenai Yesus Kristus itu adalah satu kebenaran, satu fakta mutlak yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. Kita bisa membaca misalnya di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau orang mau berpaling kepada Allah, atau menurut penjelasan yang sebelumnya sudah kita bahas, kalau seseorang mau bertobat, ya, mau kembali kepada Allah, maka ia harus percaya bahwa Allah yang dia sembah, yang dia percaya itu sungguh-sungguh ada. Nah, itulah pengertian dari iman. Kemudian ada juga pengertian iman yang lain. Beriman berarti yaitu menerima Yesus sebagai Mesias, hidup di dalam relasi pribadi dengan Dia, dan melalui iman orang percaya lewat relasi yang dia bangun, hubungan intim yang dibangun dengan Yesus itu, maka dia bisa menunjukkan atau mewujudkan karakternya Tuhan Yesus. Jadi beriman di sini berarti bukan hanya sekedar mengakui Yesus adalah Mesias, tetapi sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Dia, dan karena persekutuan itu sedemikian intimnya sehingga pribadi Yesus itu juga terpancar lewat kehidupan orang percaya. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, ayatnya kita bisa baca di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kristus diam di dalam kamu sehingga kamu berakar dan bertumbuh di dalam kasih. Jadi Yesus di sini
diibaratkan atau digambarkan dengan karakternya itu sendiri. Kalau Yesus diam di dalam kita, maka karakter Kristus itu pasti terpancar, dan karakter yang disebutkan di sini adalah kasih. Jadi beriman itu berarti kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga karakternya atau kehidupannya itu terpancar dalam kehidupan kita. Dapat mengalami pertobatan itu karena pengaruh dari pekerjaan Injil Roh Kudus